Halo, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Di sini saya ingin berbagi video pembelajaran pemrograman web dasar. Nah, saya membahas tentang struktur dasar HTML. Nanti saya akan menjelaskan apa itu HTML dan apa saja kode atau coding yang ada di HTML. Nah, sebelum itu, perkenalkan, nama saya Depi Orpa Rahab. Saya dari Universitas Katolik Santo Thomas Medan dan saya jurusan Sistem Informasi. Nah, apa itu HTML? HTML adalah bahasa pemrograman standar yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web yang kemudian dapat diakses untuk menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah penjelajah web internet. Disebut hypertext sebab di dalamnya terdapat sebuah teks biasa yang memiliki fungsi lain. Kita bisa membuatnya menjadi link yang dapat berpindah dari satu halaman ke halaman lainnya dengan mengklik teks tersebut. Nah, di sini ada juga nih fungsi HTML. Yang pertama adalah untuk membuat suatu halaman website yang dapat dibaca dan dipahami oleh pengguna dengan lebih mudah. Semua laman website yang terdapat dalam internet disebut dengan HTML dan tidak ada pengecualian. Menandai teks pada suatu laman, HTML ditulis pada suatu halaman dokumen dengan tag atau simbol tertentu, di mana simbol dan tag tersebut akan menandai teks menjadi tebal, miring, bergaris tebal, dan lain sebagainya. Misalnya, apabila kita membuat suatu teks menjadi teks miring atau italic, dalam laman HTML ditulis dengan kode I untuk italic, B untuk teks tebal, U untuk teks bergaris bawah. Selain itu, HTML juga berfungsi untuk menandai elemen dan membuat online form. HTML juga berguna untuk menandai bagian-bagian dalam website, misalnya header, main, footer, navigation, dan lain-lain. Selain itu, HTML juga berfungsi sebagai bahasa dalam membuat suatu online form atau formulir digital. Nah, di sini ada nih kode-kode dasar untuk membuat sebuah HTML. Bisa dilihat ya. Oke, selain kode dasar yang tadi, HTML juga terdapat tag-tag tertentu yang mendukung kita dalam membuat sebuah website. Bisa dilihat di layar ya. Oke, jadi teman-teman sudah tahu kan lebih kurangnya kode-kode dasar dan tag-tag yang ada di dalam HTML? Nah, sekarang kita harus tahu nih apa saja hal yang pertama untuk dilakukan dalam membuat struktur dasar HTML. Nih, yang pertama adalah kita buka Notepad. Nah, Notepad bisa dicari di sini nih. Tinggal kita ketikkan aja Notepad. Nah, seperti ini ya. Nah, langkah kedua adalah mengetikkan coding HTML. Di sini saya sudah buat contoh coding sederhananya ya, silakan kalian coba. Saya jelaskan sedikit. HTML di sini itu gunanya untuk memulai sebuah HTML. Sedangkan head itu header atau bagian atas. Nah, title ini untuk membuat judul nih di tab browser nanti. Sementara body ini untuk isi dalam HTML. Nah, isinya itu background color. Nah, guna background color ini untuk latar pada halaman web browser, warna latarnya ya. Nah, jadi kalian silahkan coba ya di Notepad kalian. Setelah itu, nanti kalian save di terserah mau di mana. Kalau saya sih membuat dalam satu file. Nah, nanti ini di dalam save as type-nya ini kita ubah menjadi all files supaya nanti bisa dibuka.
Nah, kita buat aja terserah namanya ya, HTML nih saya sudah buat nih. Terus di save. Setelah itu kita coba ke webnya. Kita masuk ke Google, Ctrl O, cari filenya tadi, ini, terus kita open. Nah, ini merupakan output dari coding yang sudah kita buat tadi. Oke, saya juga sudah punya blog dari praktikum mata kuliah kemarin. Di sini Anda bisa melihat coding HTML lainnya, membuat tabel dan gambar, dan ada juga untuk membuat form. Dan di blog ini sudah ada sedikit penjelasan, dan di blog ini sudah ada sedikit penjelasannya. Saya jelaskan sedikit di dalam membuat gambar, memasukkan gambar pada coding. Gambar yang kalian punya itu harus kalian masukkan dalam satu file yang sama agar gambar kalian itu bisa kebaca. Nah, di dalam gambar nih, di sini kalian juga bisa melihat apa-apa saja tipe gambar yang banyak dipakai di web. Nanti kalian bisa mengatur file name gambar itu seperti ini ya, biar kalian mudah untuk memasukkan gambarnya. Sementara untuk tag table ini ada penjelasannya. Nah, di sini ada codingnya ya. Jadi kalian bisa ikuti coding ini dan kalian juga bisa ubah kata-katanya. Dan ini merupakan contoh dari output coding yang saya buat. Nah, di sini juga ada untuk membuat form. Nah, buat form ini form sederhana ya yang kita buat. Di form ini biasanya digunakan untuk mengumpulkan data dari pengunjung web kita, mulai dari form untuk login, form kontak, form untuk pendaftaran user, bahkan untuk mengirimkan data antar halaman web. Nah, di sini juga sudah ada tertera komponen-komponen form ya. Nah, ini contoh coding untuk membuat form. Kalian bisa lihat di blog ini. Nah, ini merupakan hasil dari codingnya. Kalian bisa buka blognya nanti dari link yang saya terterakan di description ya. Oke, jadi ini saja video pembelajaran pemrograman web dasar yang saya bagikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga suka ya. Jangan lupa subscribe dan like. Jika ada kritik dan saran bisa di komen ya. Thank you.